Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Terapi. Pada kesempatan saat ini saya akan bahas mengenai DHCP server, web server, dan DNS server. Kita nanti akan mempraktikannya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Bagaimana penerapannya? Kali ini kita akan belajar teorinya dulu, habis itu baru ya. Nah, pertama teman-teman juga harus tahu nih pengertian DHCP itu apa sih jadinya. Nah, jadi DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan mengalokasikan alamat IP dalam suatu jaringan. Jadi gampangnya dengan menggunakan DHCP ini, IP akan dapat otomatis ya. Dan IP otomatis itu didapatkan dari DHCP server. Tuh. Jadi, maka suatu komputer yang terhubung di jaringan akan mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang diberikan oleh DHCP seperti default gateway dan DNS server. Jadinya dari DHCP ini tidak hanya IP address-nya, tapi melainkan default gateway serta DNS server. Dan jaringan server merupakan komputer yang berhasil melayani setiap komputer host tergabung dalam suatu jaringan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi nantinya memberikan pinjaman IP address pada komputer host yang terhubung. Jadinya setiap kita mematikan perangkat yang akan lagi, nanti DHCP yang terdapat itu akan berbeda. Tidak seperti yang awalnya, karena sudah secara otomatis sudah diberikan ke komputer lain. Jadi komputer kita akan mendapatkan IP yang berbeda. Lalu di DHCP server ini adalah server jaringan otomatis menyediakan dan menetapkan alamat IP, gateway, default, dan parameter jaringan lainnya ke perangkat klien. Ya, jadinya di DHCP server ini kita bisa mengatur banyak karena ini sebagai servernya. Misalnya server yang dibuat menggunakan DHCP, jadi DHCP server. Nah, habis kita tahu DHCP, apa itu web server? Web server adalah sebuah software fungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dilakukan oleh user melalui browser, kemudian ditampilkan pada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Jadi web server ini seperti kita membuka sebuah halaman web, yang misalnya kita membuka sebuah HTTP. Nah, membuka sebuah halaman web, misal buka Google gitu kan, kita perantaranya memakai sebuah web server. Jadinya tidak semata-mata kita buka Google itu hanya terhubung ke internet. Jadi di situ ada yang mengatur juga web server. Lalu ilustrasi cara kerjanya seperti ini. Yang tadi saya bilang, masuk ke browser, habis itu klik HTTP atau HTTPS yang bersecure. HTTP ini kan yang versi lama. Habis itu dia nge-request, dikirim ke web server. Dari web server dia merespon permintaan dari HTTP request, lalu diberikan sebuah notifikasi atau kalau halaman tersebut bisa dibuka dan muncul hello world. Ini sebagai permisalan saja ya. Aslinya ini bisa apa aja. Kalau misalnya nggak berhasil, misalnya ya nggak berhasil, ada error 404 atau error apa gitu, biasanya itu tidak berhasil atau sedang error kita. Jika berhasil seperti ini ya, berhasil itu. Lalu cara kerjanya gimana sih? Tadi kan udah saya sempat singgung sedikit cara kerjanya. Cara kerjanya adalah web server kerjanya itu menerima dan memberikan layanan. Jika Anda lihat dari gambar di atas, merupakan gambar ilustrasi dari cara kerja web server. Nah, untuk flow-nya sendiri, melakukan permintaan melalui browser terhadap server HTTP request. Kemudian server menerima request dan merespon yang menjadi halaman HTTP response. Ya, kalau misalnya di bahasa pemrograman tuh ada namanya metode get and post. Dia mengambil, mengirim. Tuh. Jadi web server ini bisa diibaratkan sebagai pelayanan. Kalau bisa bebas minta layanan sesuai ketentuan, merespon permintaan untuk memberikan ke kamu hasilnya. Ya, betul. Perantara server itu. Lalu kita sudah tahu tadi bahwa sekarang kita cari tahu apa itu DNS server. Jadi DNS server itu cerita dari domain name system. Dari kata-kata ini aja, di kata ini kita udah tahu. Ya, domain name system adalah nama domain yang diberikan oleh sistem. Ini adalah dalam buku telepon internet sang pengguna mengetikkan domain seperti google.com. Nah, jadi .com ini domainnya, dan di sini .com juga. Dalam browser DNS untuk menemukan alamat IP yang benar di situs tersebut. Jadi kalau teman-teman tidak pakai DNS, itu teman-teman setiap buka browser
mau mencari apa saja itu pasti menggunakan alamat IP. Misalnya teman-teman buka Google, biasanya Google tuh DNS-nya kan 8888, harus buka terus, jadinya nggak instan gitu, lebih sulit untuk dihafal daripada penamaan memakai domain. Yang pakai domain itu lebih mudah, intinya seperti itu gampang. Lalu servernya adalah perangkat untuk disediakan klien untuk layanan keprograman yang disebut dengan klien DNS, dibangun secara besar operasi desktop dan server modul. Jadi domain name system itu pada berhubungannya juga dengan server DNS, jadi client server. Dan server itu kan ada DNS nya juga, jadi kita bisa atur. Terus sekian, mari kita langsung ke praktiknya. Oke, kita langsung praktiknya. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu di sini kita pilih tipe router, misalnya 1841. Kita cek ke 1841. Habis itu kita pilih PC di sini. Kita pilih PC, Misalnya kita mau berapa PC juga setelah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita router tidak usah pakai dulu, kita pakai switch yang misalnya 2960 atau 2950 juga bebas, tapi nanti kita sesuaikan dengan port-portnya. Kan kadang-kadang ada yang mempunyai gigabit Ethernet port dan juga punya fast Ethernet port, jadi kita akan menyesuaikan dengan jumlahnya ya. Di sini semisal kita pakaikan kabel strike Ethernet 0. Oh, ternyata dia fast. Oke, tidak apa-apa, Ethernet 0 kita berurut saja biar tidak lupa nantinya. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita buat di sini server. Nah, untuk server yang pertama kita namakan DHCP. Dia akan memberi IP otomatis kepada perangkat-perangkat klien. Ini jadinya klien atau host itu sama saja. Ini host bukan klien. Jadi host itu istilahnya jumlah ya, isi atau perangkat yang mendapatkan dua alamat IP. Ini DHCP server, bisa kita setting terlebih dahulu atau kita membuat nama-namanya terlebih dahulu. Tapi lebih enaknya kita hubungkan dulu di sini dengan kabel. Nah, 05. Oke, cepat. Kita tambahin aja biar lebih sekalian ya. Yang kedua kita namakan tadi kan dari DHCP, berarti kita namakan web server. Nanti di sini kita penerapannya memakai DHCP semua ya, tidak ada yang statik. Di sini kita memakai DNS server. Nah, seperti ini kurang lebih. Habis itu kita hubungkan dulu, jangan lupa. Nah, ini portnya 606 dari 07. Kita forward nih, gunanya untuk mempercepat aliran koneksi agar dia tidak lama booting dari perangkatnya. Oke, pertama kita setting DHCP nya. Di sini kita setting bagian DHCP, di on kan default gateway nya kita setting misalnya Windows 8.1. DNS servernya kita berikan misalnya nanti saja ya, DNS servernya kita berikan start IP address nya 192.168.1.2. Nah, jadi mulai dari 1.2, netmasknya kita isi 255.255.0. Misalnya maksimum perangkatnya 20 perangkat. Save. Nah, jika kita sudah add, maka kita lihat di PC-nya. PC-nya kita setting pertama IP configuration DHCP. Apakah sudah dapat IP dari DHCP server atau belum? Oh, belum. Nah, kita pakai ini.
Oh iya, ada yang lupa. Kita dari IP configuration-nya kita setting dulu. Titik 2 19.8.1.1 ini. Lalu jika sudah, kita on kan DHCP-nya untuk tes pertama kali aja. Oke, sudah bisa successful. Dia dari 1.1. Kalau misalnya ini berubah, kita ubahin ke sininya aja. Save. Nah, kita ini lagi. Maksudnya 1.2 mulainya. Oh, 1.3 karena tadi sudah terisi ya, jadi dia kan random. Dan 1.2 jadi 1.3 mulainya, seperti itu. Tidak apa-apa. Lalu 1.4, 1.5, dan terakhir 1.6. Karena ini kita menyalakan berurut, jadi dapat IP DHCP ini berurut. Gateway-nya 1.1 sudah masuk. Lalu jika sudah seperti itu, kita buka web server. Di sini kita setting bagian service, di situ bagian HTTP, hypertext transfer. Kita on kan HTTPS nih buat secure-nya juga di on kan. Kita klik edit. Di sini kita bisa klik apa aja. Bukan klik, maksudnya menuliskan kode apa aja, misalnya head. Kita belajar HTML dulu sebenarnya untuk bisa ini. Head, di head ini kita tuliskan misalnya H1 buat teks dengan tingkat yang paling tinggi ukurannya, halaman jaringan komputer. Aduh, terima kasih telah berkunjung. Ini save. Oke, jika sudah di save, kita setting bagian di web servernya terlebih dahulu. Kita DHCP kan 1.7 otomatis sudah dapat. Coba sekarang kita buka ya, karena tadi DHCP ini nanti kalau kita masukkan matikan lagi dia akan berbeda sepertinya IP-nya. Tapi kita coba dulu untuk menggunakan web. Jadi untuk tes web browser ya, 68.7. Let's go. Nah, halaman jaringan komputer, terima kasih telah berkunjung. Jadi alamat IP-nya sudah terhubung ke web server karena dia masalah jaringan juga. Ini tanpa menggunakan routing protokol, tapi menggunakan DHCP. Oke, jika sudah, habis itu kita terakhir setting DNS server ya. Nah, di bagian DNS server kita setting DHCP dulu. Jika sudah, sebentar. Berarti, nah jika sudah, berarti nanti kita masukkan 1.8 untuk DNS servernya. Kita ke DHCP server, IP configuration 192. Teman-teman kepencet 192.168.1.8. DHCP-nya 192.168.1.8. Ini biar ke PC-nya nanti ke bawahnya otomatis, tapi ini hanya sementara saja sih teman-teman. Ini nanti kalau misalnya nyalain dari awal, sebenarnya dari ulang lagi, tapi nggak apa-apa deh. Nah, kita DHCP kan lagi. Satu titik 8. Ini kita makan dulu. Nah, yang penting yang ini. Oke. 10 karena kan sudah terpakai IP-nya, otomatis dia mencari IP yang baru DHCP-nya. Nah, jika sudah ini kita DHCP-kan lagi. Nah, jika sudah, berarti di DNS server ini kita akan menggantikan sebuah alamat IP menjadi nama domain. Nanti kita ubah ke DNS. Di sini kita klik namanya misalnya ya jarcom.rafi.com. Nah, addressnya misalnya ya 19.8 ya 1. Bentar, alamatnya aku lihat dulu di sini 1.7 misalnya. Ya berarti di sini 1.7 di add saja. Nah, jika sudah, mari kita lihat hasilnya di PC 0 ini apakah sudah bisa atau tidak. Lalu kita keluar dulu.
Tuh, saya sering begitu biar tidak ada interferensi. yarcom.avi.com. Bismillah. Coba kita lihat dulu di bagian DNS. Oh alah, belum di on. Lupa saya. Oke, sudah bisa teman-teman. Jadi ini adalah contoh halaman dari yang tadi kita buat. Nah, ini menggunakan DHCP server, web server, dan DNS server ya. Jadinya di sini akan lebih mudah untuk penerapannya karena langsung dipraktikkan secara langsung, teman-teman, dan bisa juga mengerti fungsi-fungsinya yang saya telah praktikkan dan saya jelaskan tadi teorinya. Saya misalnya dari PC 1 ya, mau kata yang tadi, kita cek apakah PC yang lain juga bisa terhubung. Nah, bisa juga teman-teman. Nah, jadi sekarang sudah bisa jika kita koneksikan melalui PDU. Jadi sudah successful, artinya koneksi telah terhubung antara satu PC dan PC yang lain, antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Sudah successful untuk mengirimkan pesan. Jika lewat ping, kita tes command prompt ping misalnya berapa ya, 92 168 1x10. Sudah bisa 1x11, sudah bisa 1x12, sudah bisa 13. Karena nggak ada 113 maka dia tidak bisa. Oke, sekarang 1.8 sudah bisa ke web server 1.7, sudah bisa. Oke, sudah berhasil ya. Mungkin segitu aja teman-teman untuk praktikum kali ini, jaring komputer mengenai DHCP server, web server, dan DNS server, dan implementasinya di sebuah paket tracer. Semoga teman-teman bisa tahu. Sekarang kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hanif Arafi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.